Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang array. Sebelumnya kita udah membahas tentang perulangan, di mana itu bisa membuat kita menjalankan program dan satu baris script bisa melakukan perintah untuk berulang-ulang. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang array. Array itu apa sih? Array itu sebuah variabel, tapi variabelnya itu bisa berisi banyak nilai. Oke, langsung saja di sini kita sudah membuka decoder. Kita langsung start coding saja. Lalu di sini saya beri nama filenya belajar_array. Nah, di sini jangan lupa masih banyak rata-rata itu masih menggunakan ekstensinya C. Padahal di sini kan kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, perhatikan ya, Python 3. Kita oke. Nah, sudah seperti ini. Bedanya dengan variabel biasa, kalau variabel biasa misalkan kita ini membuat variabel dengan nama HP sama dengan Samsung misalkan. HP sama dengan Samsung ya. Nah, kayak gini, HP sama dengan Samsung. Kalau kita jalankan script ini print HP, kalau kita jalankan run, itu nanti akan keluar tulisan Samsung. Kita run ya. Nah, keluarnya Samsung. Terus kalau kita misalkan banyak HP-nya, banyak HP 1 Samsung, HP 2 misalkan jangan Oppo misalkan, HP 3 sama dengan Vivo. Berarti kita HP 1 print HP 2 print HP 3, ini supaya bisa tampil semuanya. Nah, di sini perhatikan satu variabel ini memakan memori. Ini juga berarti kita butuh 3 variabel untuk menampung 3 nilai ini. Tapi kalau menggunakan array, kita bisa hanya menggunakan satu variabel. Nah, itu untuk bisa mengisi banyak nilai. Nah, anggap saja gini. Kita punya, ini anggap aja motor ya. Motor tapi kursinya cuma satu. Kayak gitu kan. Beda dengan, atau mungkin ada mobil tapi kursinya cuma satu, dia gede tapi kursinya cuma satu, hanya bisa dinaiki oleh satu orang. Tapi kalau array itu seperti mobil yang ukurannya sama tapi kursinya lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini kan variabel biasa ya. Kalau array itu dia seperti ini. Misalkan HP sama dengan, nah dia diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku juga. Kita bisa tulis misalkan seperti ini, Samsung, lalu koma. Kenapa ada petiknya? Ini maksudnya adalah string ya. Terus ada Oppo, ada Vivo. Lalu apakah ini bisa di print? Ini tidak boleh di print sebenarnya. Kalau ketika di print dia akan tampil semuanya. Ada Samsung, Oppo, Vivo. Untuk saya ingin menampilkan Samsung saja. Nah, untuk menampilkan Samsung saja berarti ini ada urutannya di dalam ini, di dalam array ini ada urutannya. Ini kan ada 1 2 3. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman itu dimulai dari 0 seperti di materi sebelumnya, yaitu di perulangan. Pasti diawali dengan 0. Berarti 0 1 2. Ketika kita ingin menampilkan Samsung, maka yang kita butuhkan adalah HP 0 run. Nah, keluarnya Samsung. Kalau Oppo berarti 1. Kalau Vivo berarti 2. Nah, berarti kita bisa menampilkan oke, kita copy. Nah, seperti ini nanti baru keluar semuanya. Samsung, Oppo, dan Vivo. Nah, ini ya, untuk menampilkan banyak. Lalu misalkan kita pengen nambah lagi, berarti kita tinggal
HP sama dengan Apple. Terus kita print lagi HP. Nggak usah titik koma, kita run. Oh, nggak bisa. HP berarti untuk menambahkan array baru kita bisa menggunakan HP titik append Apple. Nah, Samsung, Oppo, Vivo, Apple. Berarti Apple ini di urutan ke 0, 1, 2, 3. Berarti kan ya, berarti Apple ada di 0, 1, 2, 3. Untuk memanggil Apple, untuk menampilkan Apple. Padahal di data awal hanya Samsung, Oppo, Vivo, tapi kita tambahkan lagi Apple. Nah, di sini append ya. Append itu untuk menambahkan nilai terbaru. Misalkan pertama penumpangnya cuma 3, lalu di tengah jalan kita ada penumpang lagi Apple, yaitu Apple ya. Berarti kita bisa menambahkannya dengan kayak gini, 3, karena dia di urutan ke-3. Kita run tuh Apple. Lalu kalau kita mau menghapus yang udah ada, HP remove, kita mau remove Vivo. Kita print HP, kita run tuh Vivonya hilang. kita run Samsung, Oppo, Vivo, Apple. Samsung, Oppo, Apple. Jadi Vivonya hilang. Vivonya hilang. Berarti Apple berada di urutan kedua. Karena Vivo udah gak ada. Kita run. Tuh. Padahal di sini Apple ada di urutan ketiga. Tapi karena Vivo kegeser, hilang, maka Apple kegeser ke urutan sebelumnya, yaitu menjadi urutan kedua. Nah, ini untuk menambah dan ini untuk menghapus data array yang sudah ada. Misalkan kalau kita ingin merubah data yang sudah ada, kita udah ada Apple di urutan ketiga, misalkan urutan pertamanya mau kita rubah, misalkan nah, yang tadinya Oppo berubah menjadi Lenovo karena kita udah tahu urutannya. HP yang indeks nomor 1 tadinya kan Oppo, tapi di sini kita rubah menjadi Lenovo. Ketika di print HP, maka urutan kedua berubah, atau urutan nomor 1 yang harusnya Oppo berubah menjadi Lenovo. Nah, seperti itu. Berarti kita urutannya adalah yang paling bawah ini ya, Samsung, Lenovo, Apple. Nah, misalkan ini diterapkan di dalam sebuah teks seperti apa? Seperti ini ya. Print HP saya adalah HP 1. Maka keluarnya nanti adalah ya Lenovo. HP saya adalah Lenovo. Kita cek. Nah, kan keluarnya Lenovo. Saya ingin menampilkan data ini semuanya. Bisa kita dengan cara perulangan seperti kemarin. Jadi kita ingin menampilkan semuanya tanpa harus print satu-satu gitu kan. For X in HP. Untuk X yang tiap ada di dalam HP. Jadi HP ini akan di looping atau diulang-ulang. Setelah itu kita bisa melakukan print HP saya adalah X. Jadi dia akan melakukan print atau mencetak tulisan ini sebanyak
jumlah HP yang ada di dalam variabel HP. Kita coba run paling bawah ya, tuh kan HP saya adalah Lenovo, HP saya adalah Samsung. Nah, oh iya, yang kita jalannya dari sini ya, Samsung, Lenovo, Apple, karena yang Lenovo pertama ini print biasa yang ada di sini. Nah, perulangannya tadi di sini. Oke ya. Nah, ini untuk materi array. Bisa kita perpadukan dengan for atau perulangan, bisa juga kita perpadukan dengan if. Misalkan kita ingin, kita copy, kita taruh bawahnya ya. Kita print ini untuk pemisah. Pemisah bahwa ini, nah di sini if x sama dengan Apple, maksudnya gimana? Dia akan melakukan perulangan kayak tadi ya, HP saya adalah ini, terus tapi ini hanya kondisi, dia hanya akan mencetak tulisan ini kalau HP-nya adalah Apple. Kita coba ya. Nah, tuh kan, HP saya adalah Apple. Jadi yang Samsung, Lenovo nggak tampil karena di sini ada if-nya. Nah, oke. Sampai sini saya harap paham ya. Silahkan mencoba dan semoga sukses semuanya.